Hai, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Anissa Rahmawati dan dua rekan saya yaitu Yosean Cahyadijaya dan Yulia Herlansari. Di video kali ini saya akan mewawancarai Kak Ijel mengenai kafe Gocap Coklat. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Kak Ijel, apa jenis produk yang Kakak Ijel ini produksi di Gocap Coklat? Bisa tolong dijelaskan? Pertama-tama sebelum ke jenis produk, kita kan dari pihak Gocap Coklat ini merupakan bidang usaha yang disebut F&B, di mana F&B ini lebih ke arah kuliner ataupun minuman, makanan. Ya, tapi kita notabene lebih ke arah minuman. Tapi ada niatan nggak sih untuk membuka kayak semacam makanan-makanan yang kan banyak banget yang makanannya viral gitu, kayak seperti makanan seafood kah atau apa, kan soalnya di kafe-kafe lain kan jarang sekali ya ada kayak seafood atau makanan-makan kayak spaghetti gitu, itu kan biasanya kan adanya di restoran. Nah, sedangkan di kafe-kafe kan jarang. Apakah Kak Ijel ini ada niatan untuk membuat atau mengadakan kayak free slice mengenai makanan-makanan yang viral sekarang? Kalau untuk makanan, ya makanan berat kita belum ada niatan, tapi kayak seperti makanan ringan itu bisa aja kita adain, mungkin barat kayak kentang ataupun roti dan sebagainya. Kalau untuk yang makanan berat kita belum ada niatan. Oh gitu. Kira-kira kalau semisal makanan ringan ya tadi, kalau makanan ringanan itu kira-kira kayak diperjualbelikannya itu kayak semisal sesuai target porsinya kah, atau misalkan kan ada banyak ya kayak semisal kentang itu ada yang macam snack kentang yang besar kah porsinya atau yang kecil, itu kira-kira kalau semisal pengen buka pertama kali snack kentang ringan itu pengen buka yang kecil dulu atau yang besar dulu? Kalau sebisa mungkin sih beberapa varian dan beberapa rasa kalau bisa. Oh gitu, oke. Nah, terus siapa saja sih target Kak Ijel ini dalam kafe Gocap Coklat? Kalau untuk dalam penjualan di sini ya, kita lebih ke arah notabene itu bagian di universitas saja ataupun bagian perguruan. Gitu. Tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang yang di luar untuk umum bisa mau nongkrong ataupun mau jajan di sini, silakan. Kita tidak menutup buat mereka. Untuk target pemasarannya balance aja sih. Balance. Tapi kira-kira kalau semisal targetnya cuma sebatas hanya mahasiswa atau universitas, otomatis kan pendapatannya juga nggak terlalu banyak ya. Nah, itu gimana tuh pendapat Kak Ijel gitu mengenai kafe tersebut gitu? Ya, kalau itu sih balik lagi ke cara pemasarannya ya. Cara pemasaran kita kan ada dua nih. Ada online dan secara reguler. Kalau untuk yang online mungkin yang umum bisa pesan. Ya, takutnya orang-orang kan sekarang kan apalagi zaman canggih kayak gini kan ada yang bisa pesan antar makanan segala macam gitu kan. Itu kita untuk memasarkannya ada dua gitu. Reguler dan online-nya juga ada. Gitu. Berarti kalau di online ada juga di GoFood? Ya, contohnya kayak GoFood, ShopeeFood, GrabFood itu ada semua. Oh, ada gitu. Oke. Nah, terus dari mana sih modal usaha kakak ini dalam mendirikan Gocap Coklat? Kalau untuk modal usaha kita alhamdulillah dibantu dari pihak investornya. Oh, gitu. Dibantu kayak apa, dia cuma sebatas nanam saham kah atau emang dibantu dari nol? Untuk nanam saham ada, dan untuk penempatan posisi kafenya juga mereka ngebantu. Oh gitu, oke. Terus kalau semisal ada nih seorang investor menanam saham, nah kira-kira nanti seorang investor itu mendapatkan pendapatannya berapa persen gitu dari nanam saham ini? Tergantung apa nominal yang dikeluarkan dari investor. Dan perjanjian yang lainnya. Berarti, biasanya sih kalau untuk perjanjian kita lebih mengadakan kayak rapat secara resmi antara investor dan pihak dari kitanya, founder ataupun ownernya, baru setelah dipertemukan lalu baru kita sepakat nih mau berapa persen dan berapa persennya.
Tapi ada nggak sih seorang investor itu kayak pengen gitu pendapatan yang besar gitu, ada nggak? Pasti jelas ada sih. Cuma balik lagi, yang disebut rapat resmi pasti bakal ada keputusan-keputusan yang memang saling menguntungkan lah. Terus gimana pendapat Kak Ijel mengenai investor tersebut? Apakah akan tetap kerjasama atau mencari investor lainnya? Kalau misalkan memang buat kitanya saling menguntungkan, kenapa enggak? Jadi tetap dilanjut gitu. Oke. Terus gimana sih cara Kak Ijel ini menghitung biaya produksinya? Mulai dari semisal kayak biaya bahan-bahannya atau biaya kayak makanan, mulai dari bahan makanan kah atau dari alat-alatnya kah, seperti kayak gelas gitu. Gimana cara menghitung biaya? Kalau untuk menghitung kita itu kan ada beberapa bagian nih. Dari di kita ini ada 3. Bagian bahan baku, bagian operasional, dan bagian keseluruhan. Maksudnya bagian keseluruhan itu berarti nggak mencakup untuk kayak menghitung segala macam. Saya tersendiri, saya bagian keseluruhan nih. Jadi saya memantau keadaan di tempat, memantau karyawan, dan memantau kayak keadaan bahan baku nih seperti apa, ada perubahan atau enggak gitu. Kalau untuk saya pribadi tugas seperti itu, hanya memantau bagian tersebut. Cuman berarti sebatas memantau saja gitu. Sebatas memantau. Terus kalau semisal bahan persediaan di Gocap Coklat Abs ini, apa yang bakal Kak Ijel lakuin gitu? Yang pertama pasti stok. Kita mengadakan stok tiap minggu kita hitung stok. Setelah itu baru kita setelah dicatat baru kita setorkan ke pihak yang bersangkutan. Terus gimana kalau semisal bahan-bahan produksinya itu naik, apa yang bakal Kak Ijel lakukan? Itu yang kalau untuk bahan baku pasti ada kenaikan, ada penurunan juga ya. Tapi selama ini sih yang saya alamin naik ya. Cuman kita tetap berusaha mempertahankan harganya, mempertahankan harga penjualan dari kita sendiri, biarpun bahan bakunya naik. Karena apa? Ya itu yang namanya menjaga kualitas produk itu Pak, yang susah. Berarti kalau semisal tetap mempertahankan harganya, otomatis Kak Ijel ini dari kafe tersebut mengurangi porsinya atau gimana? Enggak. Oh, tetap jadi? Tetap. Berarti walaupun naik ada sedikit kerugian gitu? Sedikit kerugian. Oh, oke, baik. Terus apa sih keunggulan dari kafe coklat ini? Kayak menu-menunya apa sih yang paling unggul, yang paling best seller di kafe ini? Kalau untuk produk unggulan kita ini tetap ya terpaku sama coklat. Kita coklat sama roti, gitu. Tapi untuk menu-menu yang lain yang lagi hype di sini ya, di sekitaran sini itu kita ada blueberry, ada lemon squeeze sama blueberry squeeze. Selain itu nggak ada lagi? Itu lagi hype sih kedua itu, lagi naik daun. Terus apa aja sih kendala yang dialami Kak Ijel dalam proses perizinan usaha Gocap Coklat? Waktu sih. Kendalanya waktu ya. Kayak ini perizinannya. Iya, kendala. Kayak waktu. Itu kan kalau kita kan nggak mungkin sembarangan langsung buka tempat di sini gitu kalau nggak ada izin. Nah kita kalau udah minta izin tapi pihak yang mengizinkan itu terkadang kan entah itu dia nggak ada waktu lah ataupun dia lagi sibuk ngurusin yang lain segala macam. Nah itu kita harus nunggu. Kira-kira berapa lama gitu nunggunya? Dulu 4-5 bulan. Oh, lama juga ya. Terus kalau semisal udah dapat izin nih, nah terus apa aja yang bakal Kak Ijel lakukan ketika bertemu dengan seorang yang sudah mengizinkannya gitu? Pertama-tama pasti kita presentasi ya. Gitu. Ya, presentasi produk. Setelah itu kalau misalkan dari pihak yang perizinannya mengizinkan dan mengalokasikan di tempatnya di mana seperti apa, kita rundingkan kembali apakah cocok untuk tempat kita yang buka kafe seperti ini atau enggak. Lalu kita rundingin lagi, setelah rundingin baru kalau udah sepakat ya udah di sini cocok ya udah kita baru ngebangun. Berarti ini udah dapat surat izin ya gitu. Terus ada berapa sih pekerja di kafe Gocap Coklat ini? Kalau untuk pekerja 3, totalannya 3, tambah saya 1.
Kira-kira dari jam berapa sampai jam berapa kerjanya? Untuk buka operasional ya, untuk operasional itu dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Jam 10 malam. Itu ada 2 shift kita, shift pagi sama shift siang. Kalau untuk shift pagi dari jam 7 sampai jam 5, kalau yang shift siang dari jam 12 sampai jam 10. Gitu, oke. Terus untuk rate harga dari Cafe Gocap Coklat ini dari harga berapa? Dari harga mulai termurah dulu deh, termurah sampai termahal. Paling murah ini kita ada harganya 8.000. Itu coklat original, asli coklat Gocap Coklat nih. Harganya paling murah 8.000. Kalau untuk harga yang paling mahal kita ada maca. Itu maca itu harganya 18.000. Itu harga yang paling mahal. Itu kenapa sih harganya bisa mahal? Apakah matcha itu emang kualitasnya lebih tinggi? Lebih jelas kualitasnya lebih tinggi, bahannya juga lebih bagus. Dan beda ya, intinya beda. Kalau untuk matcha ini kan susunya juga premium kita pakainya pastinya. Gitu. Terus kalau untuk penghasilan Cafe Gocap Coklat ini per bulannya berapa kira-kira? Perkiraan aja. Per bulannya? Perkiraan 44 sampai 52 juta. Per bulan? Itu udah bersih semua atau? Belum. Belum. Berarti itu masih dalam hitungan kotor. Gitu. Hitungan omset kotor. Kalau untuk omset bersihnya mungkin sekitaran bersih banget ya. Jadi begitu udah termasuk operasional listrik, air, pengeluaran bahan baku segala macam dan gaji karyawan segala macam. Kalau untuk bersihnya itu sekitaran mungkin 15 per bulan gitu ya. Itu berarti kalau semisal pendapatannya segitu selama sebulan, gaji untuk karyawannya itu berapa? Kalau untuk gaji untuk karyawan kita ada berbagai ada beberapa yang beda gitu. Kalau untuk karyawan kita gajinya di angka 2 juta per bulan. Itu untuk semua karyawan? Untuk semua karyawan. Oke. Terima kasih Kak Ijel. Untuk teman-teman, terima kasih atas wawancara hari ini. Saya Anissa Rahmawati dan di sebelah saya ada Kak Ijel. Saya ingin menutup wawancara kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Hai, selamat malam teman-teman. Nama saya Anissa. Di sini saya bersama dua rekan saya yaitu saya dari Cakep Jaya dan dua rekan saya. Nah, kali ini di podcast ini saya ingin memperkenalkan Kak Ijel. Jadi mana Kak Ijel ini seorang owner dari Gocap Coklat. Nah, di sini kali ini juga saya akan mewawancarai Kak Ijel mengenai beberapa pertanyaan-pertanyaan dan informasi tentang apa sih ada apa aja. Kita videonya goyang-goyang. Nah, ini terakhir video. Jadi kan kalau kayak ini kan otomatis ini cuma yang video kan? Itu kalau tahu bukannya dia Sinewat. Anjay.